Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai salah satu sifat terpuji di dalam agama Islam, yaitu sifat dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak nama-nama yang indah, dan di antara nama yang indah itu adalah Al-Jawad, yaitu zat yang maha dermawan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang dermawan, karena sifat dermawan ini termasuk salah satu perbuatan baik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam sebuah hadis mengenai keutamaan sifat dermawan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa makanan yang merupakan pemberian dari orang yang dermawan ini bisa menjadi obat. Beliau bersabda, ta'amul jawad dawaun wa ta'amul bakhil daun, yang artinya makanan yang diberikan oleh orang yang dermawan bisa menjadi obat, dan makanan yang diberikan oleh orang yang kikir atau orang yang pelit bisa menjadi penyakit. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa berasal dari sifat dermawan itulah, dari keikhlasan itulah Allah memberikan kesembuhan melalui perantara makanan yang diberikan oleh orang yang dermawan. Jadi itulah salah satu keutamaan sifat dermawan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang kedua dari sifat dermawan ini adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innas sakhiyya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan orang lain, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis beliau, wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Dan sesungguhnya orang yang pelit itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari orang lain, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wajahilun sakhiyun ahabbu ilallah min alimin bakhil. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang alim yang pelit atau kikir. Hadis riwayat Tirmidzi dan Daruqutni. Dari hadis ini Rasulullah menyebutkan banyak sekali keutamaan orang yang dermawan. Salah satunya bahwa orang dermawan ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa Allah adalah zat yang maha dermawan, maka Allah mencintai sifat dermawan dan orang yang bersifat dengan sifat kedermawanan itu. Kemudian orang dermawan ini dekat dengan orang lain, karena ketika seseorang dermawan kepada orang lain, pastinya orang yang merasakan kedermawanan orang ini akan mencintai orang yang dermawan itu, akan dekat dengan orang itu, akan berterima kasih kepada orang yang dermawan itu. Kemudian kata Rasul, orang yang dermawan dekat dengan surga. Ini jelas karena kedermawanan, pemberian kepada orang lain. Ketika kita membantu kebutuhan orang lain, maka sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa membantu kebutuhan orang lain dan membantu keperluan orang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan-kemudahan yang akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Dan tentunya perbuatan baik ini membuat orang lain senang, akan berbuah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang dermawan, salah satu keutamaannya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jauh dari api neraka. Di mana di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah api neraka meskipun hanya dengan sepotong korma. Artinya dari sifat kedermawanan dan keikhlasan, meskipun kita hanya bersedekah separuh dari buah kurma, kalau itu berangkat dari sifat kedermawanan dan keikhlasan, insya Allah itu bisa menjadi perantara kita dijauhkan dari api neraka, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sebaliknya, orang yang pelit atau yang kikir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari orang lain, karena ketika orang lain membutuhkan bantuan dia dan dia bisa membantu, tapi tidak membantu orang yang butuh, maka orang cenderung akan menjauhi orang-orang yang pelit seperti ini. Kemudian jauh dari surga, karena di surga tidak pantas untuk ditempati oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak baik. Kemudian dekat dengan neraka. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang alim, orang yang banyak ilmunya tapi kikir atau pelit terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya yang menjadi keistimewaan bagi orang-orang yang dermawan, bahwa sifat dermawan ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul, utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak terhitung kalau kita membaca sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau dermawan, betapa beliau sangat membantu kebutuhan orang lain, dan bahkan pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kambing yang begitu banyaknya, sehingga di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa di antara dua bukit itu adalah kambing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang orang Arabi, datang orang kampung, orang dari pedalaman yang belum masuk Islam ketika itu, kemudian bercakap-cakap dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini meminta Rasulullah untuk menunjukkan tanda kenabiannya, maka dengan sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semua kambing yang entah berapa jumlahnya, sehingga orang ini yang awalnya tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam percaya dan langsung beriman, bersyahadat di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkat sifat kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi kisah-kisah lain yang menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lain adalah sosok-sosok yang dermawan dan juga senang membantu orang lain. Maka dari itu, keutamaan dan keistimewaan orang yang dermawan adalah bahwa orang itu meneladani dan meniru akhlak para nabi alaihi wassalam. Kemudian perlu sedikit kita kisahkan beberapa kisah tentang kedermawanan para sahabat, kedermawanan para ulama salaf, kedermawanan keluarga-keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedermawanan orang-orang yang telah mendahului kita. Salah satunya yaitu kisah Siti Aisyah, di mana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika umat Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan setiap bulan rutin memberikan pemberian kepada Siti Aisyah yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 180.000 dirham. Setiap bulan diberikan kepada Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah setiap kali menerima pemberian Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak sampai sehari semua itu dibagi-bagi oleh Siti Aisyah. Dalam sehari itu habis semua, sampai-sampai di malam harinya beliau bertanya kepada pembantu beliau apakah ada makanan di rumah beliau, dan ternyata sudah tidak ada, karena semua uang yang beliau terima di hari itu diinfakkan dan dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Subhanallah, itulah akhlak yang beliau tiru dari suami beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sebuah kisah yang terjadi kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian juga Sayyidina Abdullah bin Ja'far, di mana tiga orang yang mulia ini pernah melakukan ibadah haji, dan di tengah jalan mereka bertiga kehabisan bekal, sehingga bertemulah mereka dengan sebuah rumah, di mana di rumah itu tinggal seorang nenek tua, dan tiga orang ini yang termasuk kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta minum, dan perempuan ini memberikan minum. Kemudian perempuan ini sebenarnya
tidak memiliki makanan dan harta yang lain kecuali ada seekor kambing. Namun karena kedermawanan ini, perempuan yang mulia ini memberikan kambing itu untuk disembelih, kemudian dimakan oleh tamu yang tidak dikenal oleh beliau. Sehingga singkat cerita, 3 orang ini yaitu Hasan, Husain, dan Abdullah bin Ja'far menerima jamuan dari perempuan ini, dan sebelum mereka melanjutkan perjalanan haji, mereka bertiga berpesan kepada perempuan ini bahwa jika suatu saat beliau atau perempuan tua ini datang ke Madinah, tolong kabari mereka bertiga untuk bisa singgah di tempat mereka bertiga. Selesai mereka melaksanakan ibadah haji, kemudian suatu hari perempuan tua ini ada keperluan untuk datang ke Madinah bersama suaminya. Sehingga ketika beliau ke Madinah, beliau ingat pesan dari Hasan, Husain, dan Abdullah bin Ja'far. Sehingga perempuan ini bertanya kepada penduduk Madinah, di manakah tempat tinggal Hasan, Husain, dan Abdullah bin Ja'far. Dan ketika perempuan ini berjumpa dengan 3 orang yang mulia ini, 3 orang yang mulia ini membalas kedermawanan perempuan tua tersebut dengan balasan yang subhanallah. Salah satu bentuk kepedulian 3 orang yang mulia ini kepada perempuan tua yang dulu pernah berbuat dermawan kepada beliau bertiga, yang dulu pernah membantu beliau bertiga melanjutkan ibadah hajinya. Kemudian juga dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebuah kisah di mana ada seorang perempuan yang datang kepada Laits bin Sa'ad, di mana Laits bin Sa'ad ini adalah guru Imam Syafi'i, dan Laits bin Sa'ad adalah seorang pedagang yang kaya raya. Ada seorang perempuan datang meminta sedikit madu karena sedang butuh madu. Kemudian Laits bin Sa'ad memerintahkan kepada pegawainya untuk memberikan 1 wadah besar dari madu. Sehingga kagetlah perempuan ini. Beliau bertanya, "Wahai Imam Laits bin Sa'ad, saya hanya butuh sedikit madu dan saya hanya minta sedikit madu. Kenapa engkau memberikan aku wadah yang sangat besar?" Kata Laits bin Sa'ad, "Engkau meminta kepadaku sesuai kebutuhanmu dan aku memberikan kepadamu sesuai kemampuanku." Dan inilah contoh yang diberikan oleh Imam Laits bin Sa'ad, di mana sebenarnya kedermawanan itu adalah sesuai dengan kadar kemampuan orang yang memberi. Demikianlah beberapa kisah yang dikisahkan oleh para ulama. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bersifat dermawan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Dan semoga kisah-kisah tadi membuat kita sadar bahwa kedermawanan itu tidak akan mengurangi harta kita, dan bahkan dengan sifat dermawan itu insya Allah akan menggantikan dengan yang lebih berkah, akan digantikan dengan yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Tidaklah berkurang harta dikarenakan sedekah. Demikian yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga kita termotivasi dan juga semoga Allah mencabut sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit yang ada di dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak sama seperti akhlaknya para nabi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.